satu suara ketika bernyanyi. Jadi adik-adik bernyanyi di tempat masing-masing saja. Nanti saya yang mengiringi. Adik-adik bernyanyi semua, para peserta, remaja, marguru, bernyanyi di rumah saja, mengikuti saya bernyanyi dari sini ya. Jadi tidak semua tabrak-menabrak, kalau membuka semua suaranya, nanti tabrak-menabrak justru. Jadi ikuti aja, nanti ada bagian remaja yang bernyanyi, itu nanti diikuti tata ibadahnya. Semua videonya wajib dibuka ya adik-adik. Oke. Baiklah, para parguru semua, remaja, mari kita mulai ibadah remaja hari ini. Kita mulai dengan lagu pembuka PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Ibagas goran ni na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Marolop-olop manasiam halak parpitor ibagas Jehovah, patut doma muji-muji paruhur na bujur. Haleluya, 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 martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata pargogoh na sotarimbang, hamdo na manjadihon langit pakon tanohon, rosi haganut isini, roh maham marhite tondimu, ase idida hanami tongtong habagalon pakon kuasamu. Ay hamdo naman ramot kon hanami pakon na pinasirsirhon haganupan na porlu bani goluh nami. Puoy hamma uhur nami ase ipuji janah idolingkon hanami habagalon pakon pambahenan muin sadokah goluh nami ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 306 bait 1. Huhamegaton doin tongto Yesus Tuhan kurupe utongo Alpar simada kino gusti Nabi nabayu ditondui Marmega mega mandodinga Mamuji Yesus marmolongi Marmega-mega mandodinga Mamuji Yesus marmolongi. Damai na sumurung do rupe ni halak na makaholongi titahni seng anjay tarstol susidea anggosonai tangar hitama titah ninai bata. Titah paduahon. Lang malo ganaonmu anjahalang malo usihanmu. Barang ahan na inaguri atas pakon na itanoon. Agen na ibagas bah pakon na itoruh ni tanoh. Anggo nagabe si sombahon barang si balosan. Sonahado artiniay sonondo. Maningun ihadiari uhur tanay bata. Anjaha holongan ate ini bani, aselang malo diri manombah bani si sembahon, barang bani gana-gana, mangindo haluahon hunjin. Anjahalang malo balosan begu-begu, barang ulpukan ni hadatuon, anjahalang malo tenger uhur bani ugas homitan. Riap mahita mangindo.
Ham Tuhan nebata, pargogoi ham maau, makorjahon titah muai. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 195, bait 1 dan 4. Mega mega hape langit, apa bunga-bunga hape, nino mado manuk manuk, nai bata ibu jibe, keharangan pakondoro, sai marata-rata be, danuk jol mape marolo, nai bata ibu jibe. Ham Tuhan nai bata, napasing janah namangidah terus hubagas uhur nami, talar dobamu haganuk uhur pikiran apa parlaho nami, goluh nami gatilang romban hubani harosuh ni uhurmu, gati hanami sangsi, gobir pakon holsohan bani goluh on. Hurang porsaya doha nami na tongtong ipar mudu-mudu pakon isarihon ham goluh nami, halaniai lang parlobe pindaihan nami harajawan pakon hapitoronmu. Ham nai bata, idop ma uhurmu ban nami pardosaon. Amen. Ulobemu, oh Jesus, roh ana sombuna doyuk mamorsan dosa borat, ulobemu, oh Jesus. Tangar hitama hatani naibata, baga-baga pasal hasa sapani dosa, tarsurat bani Filipi 4 ayat 6. Ulang maharu uhur nasiam pasal atap AHP, tapi pabotohkon nasiam ma pangindoan nasiam bani nebata, marhasoman tonggo, elek-elek apa terima kasih. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amin. Sebelum kita mendengarkan pengajaran dari Bapak Pendeta Krisman Purba, kita siapkan hati kita semua untuk dapat menerima, mengerti semua yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Mari kita bernyanyi bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu, jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
Baik, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang kami puji dan sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersekutu bersama anak-anak Margurum, anak Sion di GKP Cililitan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk Tuhan perlengkapi dengan bahan pelajaran kami hari ini. Berilah roh-Mu yang kudus bekerja pada kami ya Tuhan. Agar roh-Mu menolong kami untuk bisa memahami pelajaran kami hari ini. Dan roh-Mu juga menolong kami untuk semakin percaya bahwa hanya Kristus Tuhanlah juru selamat kami. Setelah kami menerima pengajaran firman dari-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pengajaran pada siang hari ini. Tuhanlah yang bekerja dalam hamba-Mu. Sehingga hanya firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami semua menerima dengan baik pengajaran firman-Mu. Dan kami bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang buat kita sekalian. Nggak apa-apa dibuka mic-nya biar bisa berdialog ya. Semua buka aja, tapi kalau ada yang berisik, nggak apa-apa ditutup. Tapi kalau nggak ada yang berisik, boleh dibuka supaya kita bisa berdialog juga ya. Semua udah kenal saya kan? Udah kenal. Ada yang belum kenal? Ya, pasti sudah kenal ya. Oke, kalau saya tidak salah ini ketiga kali ya pertemuan kita ya. Benar nggak? Kok pada ditutup semua apanya kameranya? Halo, bisa dengar saya kan? Bisa. Iya. Oke. Ini kali ketiga kita ya pertemuannya kan? Nah, Iya. pelajaran kita hari ini adalah menyangkut tentang isi Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara tema-temanya ya, bukan secara keseluruhan, karena kalau secara keseluruhan nggak bisa satu hari ini kita ketahui semua isi Alkitab kita. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bertanya, ada di antara kita yang sudah hafal urutan kitab-kitab dalam Alkitab kita? Ada? Buka aja itunya, mic-nya biar bisa berinteraksi. Ada yang sudah tahu? Kalau belum, bilang aja belum gitu. Hera sudah tahu? Belum. Sudah hafal semua urutannya, Nang? Belum Ada yang hafal. sudah bisa hafal semua urutannya? Hafal Pak Pendeta. Belum ada ya? Hafal Pak Oke, Pendeta. baik kalau begitu. Ya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Pak Pendeta. Kedengaran ya. Ada yang sudah hafal urutan-urutan Alkitab? Kitab-kitab dalam Alkitab? Saya sudah Pak Pendeta. Siapa, Maya? Iya Pak. Oh, coba Maya, biar didengar teman-temannya dulu urutannya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, bisa ya? Bisa Pak Pendeta. Perjanjian Lama Boleh ya? dari Perjanjian Lama Ya. dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Mazmur, dan Amsal. Khotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahub, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki.
Terus untuk perjanjian barunya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Iya, tepuk tangan dulu sama Maya. Mantap. Iya. Mungkin tadi agak gugup jadi ada kelewatan satu si Esther. Jadi Esthernya nangis karena kelewatan. Oke, terima kasih untuk Maya. Saya harapkan kita semua anak-anak Marguru bisa hafal urutannya ya. Karena dari urutan yang kita tahu, urutan kitab-kitab itu sudah membuka kemungkinan bahwa kita bisa paham Alkitab kita. Nah, yang kedua, mengapa kita hari ini mau belajar tentang Alkitab? Kira-kira apa ya? Ya, karena kita tahu ya, Alkitab itu adalah dasar kehidupan iman kita sebagai orang Kristen. Jadi, kalau kita tidak memahami Alkitab, bagaimana iman kita bisa bertumbuh atau bisa hidup? Karena sumbernya kita tidak tahu. Gitu ya. Saya gambarkan Alkitab itu seperti makanan yang ada di dalam lemari atau di dalam ya lemari makan lah seperti itu ya. Kita lapar, lalu kita tidak tahu tempat makanan itu di mana, tentu akhirnya kita terus lapar kan begitu. Tapi kalau kita tahu di dalam lemari itu ada makanan, ada nasi, ada lauk pauknya, kita tahu di mana terletak itu, dan kita bisa menikmati makanan itu, akhirnya kita tidak lapar. Nah, saya gambarkan Alkitab itu seperti makanan yang ada dalam lemari. Firman Tuhan yang di dalam Alkitab itu seperti makanan yang ada di dalam lemari itu. Nah, lemari firman Tuhan itu saya gambarkan seperti Alkitab itulah. Jadi supaya rohani kita tidak lapar, tentu harus diberi makan. Dan bagaimana kita bisa mencari makanan itu? Ya, kita buka Alkitab kita. Di dalam Alkitab itulah kita menemukan makanan rohani kita. Nah, seperti itu ya. Jadi Alkitab itu kita harus tahu apa isinya, karena sekali lagi Alkitab itu berisi makanan rohani untuk pertumbuhan iman kita. Itu makanya kita perlu belajar Alkitab. Ya. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar ya tentang bahasa asli Alkitab. Perjanjian Lama itu bahasa aslinya apa? Ayo buka aja mic-nya biar kita bisa berinteraksi. Walaupun kita melalui Zoom, kita bisa seperti di ruangan bersama gitu. Cindy buka mic-nya. Miguel. Semua buka mic-nya. Tapi tolong jaga tertibnya ya. Biar bisa kita berinteraksi. Cindy. Semua buka mic-nya. Ayo deh, semua dibuka mic-nya. Stephen buka mic-nya. Ya. Bagi yang belum dibuka, tolong dibuka ya, biar nggak usah malu-malu. Biar kita berinteraksi. Anggap aja kita ada di ruangan memang ini, di ruangan bersama belajar. Nah, oke. Sekali lagi kita kembali ya. Beberapa pertemuan yang lalu, dua pertemuan ya, kita sudah pelajari bahasa asli Alkitab, kan begitu? Benar ya? Kok nggak ada suaranya yang menjawab? Ya, pendeta. Iya, jawab aja ya kalau memang sudah gitu. Kalau belum gitu aja. Perjanjian Lama ditulis dengan dalam bahasa apa? Bahasa aslinya. Kemarin sudah diajarkan kan minggu yang lalu? Iya, nggak apa-apa ya saya ulangi lagi kalau gitu. Nanti kalau ada yang sudah tahu langsung
buat tangannya ya, atau buat di chatnya juga boleh. Bahasa asli Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani, ya. Udah ada yang pernah lihat bahasa aslinya, Alkitab bahasa Ibrani? Sudah ada? Sudah Pak Pendeta. Oh, bagus. Ya Raymond ya pasti punya bapaknya dia dulu. Ya, bagi yang belum ada, suatu waktu nanti ada kesempatan saya akan bawa Alkitab dalam bahasa Ibrani yang aslinya ya. Kemudian Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa aslinya bahasa Yunani. Nah, ini juga sudah ada yang pernah lihat Alkitabnya bahasa Yunani? Belum, pendeta. Perjanjian Baru bahasa Yunani? Ya, ini juga nanti boleh dilihat deh. Kalau saya tampilkan nanti di Zoom ini, nggak semua bisa melihat dengan puas kan begitu. Ya, tapi yang perlu diingat, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi ada dua bahasa asli Alkitab kita. Kemudian jumlah kitab-kitab dalam Alkitab sudah ingat? Alkitab kita itu kan terdiri dari berapa kitab? 3. Seluruhnya 66 kitab, 39 Ya, Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. iya benar. Jadi itu jangan dilupakan. Karena itulah dasarnya dulu ya. Nah, sekarang kita mau memasuki pelan-pelan dari awal, yaitu tema-tema atau isi bagian besar isi dari Alkitab kita. Yang pertama adalah bagian dari Perjanjian Lama yang dimulai dari kitab Kejadian. Semua ada Alkitabnya kan di depannya atau di sampingnya? Ya, ada. Bagus. Ada. Ya. Mengapa kita perlu pelajari bagian besar dari isi Alkitab atau kitab Perjanjian Lama ini? Itu karena pertama-tama kita belum semuanya membaca kitab Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita mau tahu isinya secara keseluruhan, seperti saya sebutkan tadi, nggak mungkin hari ini kita tahu semua secara mendetail. Karena itu kita perlu tahu tema-tema besarnya di dalam Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama. Ya. Jadi dari ke-39 kitab Perjanjian Lama itu semuanya isinya jelas berbeda-beda dan ada fokus-fokus isinya. Contoh ya, untuk kitab Kejadian 1 sampai 11, di sana kita bisa membaca kesaksian atau berita tentang penciptaan, yaitu asal mula alam semesta dan segala bangsa di dunia ini, dan juga asal mulanya ada berbagai-bagai bahasa di dunia. Jadi itu dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Nah, jadi kalau kita mau tahu bagaimana sebenarnya dunia ini, awalnya ini ada. Nah, itu cara supaya kita tahu, bacalah kitab Kejadian 1 sampai Kejadian 11. Karena di situ ada disaksikan tentang asal mulanya alam semesta, asal mulanya semua ciptaan ini, itu semua ada di sana. Gitu. Mungkin kalian bertanya, gimana ya dulu adanya matahari? Gimana ya mulanya ada hewan? Nah, itu bisa dibaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai 11. Ya, jadi seperti yang disebutkan tadi, Kejadian 1 sampai 11 itu menceritakan tentang asal mula ciptaan, asal mula segala yang ada ini, dan juga
asal mula adanya bangsa-bangsa di dunia ini, lalu asal mulanya ada berbagai bahasa. Itu diterangkan dalam peristiwa Menara Babel ya. Mungkin di sekolah minggu ini sudah pernah kalian dengar, di Marguru ini semakin diperdalam lagi, semakin diperjelas lagi. Itulah yang pertama kalau kita membaca kitab Kejadian 1-11. Lalu apa isinya? Kitab Kejadian 12-50. Nah, di sana diceritakan tentang Abraham, Ishak, Yakub, dan mulanya Israel sebagai bangsa, lalu bagaimana Musa sebagai pemimpin Israel, lalu kapan titah diberikan atau hukum Taurat, bagaimana perjalanan Israel di perjalanan di Mesir sampai ke tanah Kanaan, sampai kepada kematian Musa. Itu semua dijelaskan, diceritakan di dalam Kejadian pasal 12 sampai pasal 50. Itu inti yang diceritakan di sana. Nah, dari situ kita bisa tahu, kalau mau tahu riwayat perjalanan Israel, di mana kita bisa melihat? Itu kita bisa membaca nanti di dalam kitab Keluarannya, bagaimana peristiwa perjalanan itu. Tapi asal mula bangsa Israel itu, kita bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 12 sampai 50. Jadi itu isinya ya, Kejadian Kejadian pasal 12 sampai 50 itu. Nah, selanjutnya setelah kitab Kejadian kan ada kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Itu ya. Kitab Keluaran sampai kitab Ulangan itu menceritakan perjalanan Israel, dan di sana juga dikisahkan seperti disebutkan tadi tentang Musa, tentang titah, sampai umat Israel mau memasuki tanah Kanaan. Itu diceritakan di kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Nah, jadi kalau kita buat tahapan-tahapannya, dari yang pertama diceritakan tentang asal mula segala sesuatu, kemudian bagian kedua diceritakan tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kemudian permulaan umat Israel di sana. Lalu di Keluaran sampai Ulangan itu diceritakan peristiwa tentang bagaimana keluaran Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, bagaimana kelahiran Musa, lalu bagaimana sampai mereka sudah mulai memasuki tanah Kanaan. Itulah bagiannya. Lalu bagian yang berikutnya yaitu kitab Yosua. Kitab Yosua ini menceritakan tentang peristiwa masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan. Jadi itu yang diceritakan di dalam kitab Yosua. Kalau kita baca misalnya kitab Yosua itu, disitulah kita bisa mengetahui bagaimana proses-proses yang dijalani oleh Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, baik itu menghancurkan tembok Jericho, lalu bagaimana sebelumnya memata-matai, itu semua diceritakan di dalam kitab Yosua. Jadi kita bisa tahu tentang itu. Lalu kitab berikutnya yaitu kitab Hakim-Hakim, itu urutannya kan. Mengapa disebut kitab Hakim-Hakim? Karena kitab Hakim-Hakim ini memberi kesaksian tentang hakim-hakim atau pemimpin suku Israel setelah mereka ada di dalam tanah Kanaan sebelum ada kerajaan. Jadi begini, sebelum Israel dipimpin oleh raja, masing-masing suku Israel itu ada pemimpinnya. Ada berapa suku Israel? 12, Pak Pendeta. 12. Nah, misalnya suku Ruben, itu dulu ada pemimpin sukunya. Dan pemimpin suku-suku itulah yang disebut sebagai hakim. Jadi bukan hakim seperti yang
kita pahami sekarang ya. Hakim yang kita pahami sekarang kan itu pengambil keputusan di dalam persidangan, kan begitu. Jadi hakim dalam Alkitab kita itu bukan hakim pengambil keputusan dalam persidangan, bukan. Tapi pemimpin suku itu yang menjaga suku itu dan yang mengurus kehidupan suku itu supaya tetap percaya kepada Tuhan. Mereka itulah disebut sebagai hakim-hakim di dalam Alkitab. Jadi udah tahu bedanya ya. Beda hakim-hakim di dalam Alkitab kita dengan hakim yang kita pahami secara dunia. Itu berbeda ya. Nah, kisah tentang hakim-hakim itu bisa kita dapatkan di dalam kitab Hakim-Hakim dalam Perjanjian Lama. Misalnya, ada yang tahu salah satu nama hakim-hakim di Israel? Salah satu dari nama hakim-hakim itu. Siapa yang tahu? Saya buat contohnya yang kalian kenal pasti. Salah satu hakim itu adalah Simpson. Yang kedua Gideon. Nanti seterusnya bisa kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi mereka itulah hakim-hakim yang di antara hakim-hakim yang lain yang diceritakan di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, setelah itu, kan setelah kitab Hakim-Hakim ada kitab 1 Samuel, 2 Samuel. Lalu apa isinya? Nah, kitab 1 Samuel pasal 1 sampai 25 itu adalah menceritakan tentang bagaimana masa kecil Samuel sebagai hakim yang terakhir sebelum Israel dipimpin oleh raja. Itu diceritakan dalam dalam 1 Samuel 1 sampai 25. Jadi sana menceritakan bagaimana Samuel sebagai hakim yang terakhir itu di tengah-tengah Israel. Dan kemudian di pasal yang ke-16 1 Samuel sampai 31 itu di sanalah diceritakan asal mula Israel dipimpin oleh raja, dan raja pertamanya yang bisa kita baca di sana itu adalah Saul. Jadi kita mulai bisa mengetahui kisah tentang Raja Saul itu di 1 Samuel pasal 9 sampai pasal 31. Gitu ya. Jadi ada beberapa pasal itu menceritakan tentang Raja Israel yang pertama, yaitu Saul. Nah, kemudian 1 Samuel pasal 16 sampai pasal 31, di sana kita bisa membaca kisah tentang Daud yang pernah kita pelajari waktu sekolah minggu. Di sana diceritakan siapa Daud, siapa nama bapaknya, siapa-siapa saudaranya, itu di sana diceritakan. Dan bagaimana perjalanan Daud menjadi raja, itu diceritakan di dalam kitab 1 Samuel 16 sampai pasal 31. Dan setelah itu ada sambungan juga. Jadi kisah Daud itu tidak berakhir di kitab 1 Samuel, tapi juga ada dalam kitab 2 Samuel. Awal-awal kitab 2 Samuel itu masih menceritakan tentang Daud di masa-masa tuanya. Nah, setelah 2 Samuel itu, kita bisa membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 1 sampai 11, bagaimana anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo, memerintah sebagai raja. Itu diceritakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 sampai 11. Selanjutnya di pasal 12 1 Raja-Raja sampai 2 Raja-Raja pasal 17 kita bisa membaca bagaimana berita tentang perpecahan kerajaan Israel setelah Raja Salomo menjadi raja. Jadi sesudah Raja Salomo menjadi raja, akhirnya kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Dan itu bisa kita baca ceritanya di dalam kitab 1 Raja-Raja 12 sampai 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Gitu ya, itu masa raja-rajanya dulu. Lalu untuk selanjutnya
bagaimana kerajaan-kerajaan Israel itu, bagaimana raja-rajanya selanjutnya, itu diceritakan di dalam 2 Raja-Raja 18 sampai 25. Kita di sana bisa membaca bagaimana kerajaan Yehuda atau kerajaan Juda, yaitu kerajaan Israel Selatan. Situ sudah ada kita membaca ceritanya. Nah, jadi ada salah satu bagian Alkitab kita yang merupakan kesimpulan dari kisah kerajaan-kerajaan Yehuda. Itu adalah kitab 1 dan 2 Tawarikh. Jadi kalau kalian mau ambil kesimpulan cerita tentang raja-raja Israel, khususnya raja-raja Yehuda, bacalah kitab 1 dan 2 Tawarikh. Itu kesimpulan. Iya. Nah, kalau dalam pembagian Alkitab kan itu disebut sebagai kitab sejarah, ya kan? Nah, kita sekarang masuk dalam kitab nabi-nabi. Apa isi kitab nabi-nabi? Oke. Yang pertama kita bisa membaca dalam kitab Amos, Hosea, Yesaya bagian pertama yaitu ayat 1 sampai 39. Lalu kitab Mika, Sefanya, Nahum, Habakuk. Kita bisa membaca di sana bagaimana umat Israel ketika masa-masa kerajaan Asyur. Itu ya. Jadi bagaimana kehidupan umat Israel ketika kerajaan Asyur waktu itu menjadi kerajaan besar yang mengatasi kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Tengah waktu itu. Jadi masa-masa itu bagaimana Israel kita bisa membaca dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi. Kitab Amos, Hosea, Yesaya 1 sampai 39, Mika, Sefanya, Nahum, Habakuk. Nah, itu semua kita bisa melihat di sana cerita itu. Lalu di dalam kitab Yeremia, Yehezkiel, Yesaya bagian kedua yaitu 40 sampai 55 dan kitab Obadja, kita di sana bisa membaca bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan Babel. Ya. Jadi ada 3 masa dalam Alkitab yang perlu kita ketahui. Yang pertama sebelum Israel dibuang ke Babel, yang kedua waktu di Babel dibuang, kemudian sesudah kembali lagi dari pembuangan Babel. Jadi kitab Amos tadi itu, Hosea dan seterusnya itu menceritakan masa-masa Israel sebelum mereka dibuang ke Babel, yaitu pada masa kerajaan Asyur. Lalu dalam kitab Yeremia, Yehezkiel, Yesaya 40 sampai 55 dan Obadja kita bisa membaca bagaimana kisah kehidupan orang-orang Israel ketika mereka ada di pembuangan Babel. Gitu. Lalu bagaimana keadaan mereka setelah kembali dari pembuangan Babel, itu bisa kita baca dalam kitab Yesaya bagian yang ketiga, yaitu pasal 56 sampai 66 dari kitab Yesaya. Lalu dalam kitab Hagai juga bisa kita membaca tentang itu. Zakaria, Maleaki, Yoel, dan kitab Yunus juga kita bisa membaca kisah umat Israel ketika mereka sudah kembali dari pembuangan Babel. Dan masa itu disebut sebagai masa kerajaan Persia namanya. Jadi setelah mereka mulai akan pulang dari Babel, itu penguasa atau kerajaan yang besar adalah kerajaan Persia namanya. Bahkan kerajaan Persia lah yang menaklukkan Babel dan mengizinkan orang Israel pulang kembali ke tanah mereka dari pembuangan Babel. Nah, itu yang kita bisa baca di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi semua kitab Perjanjian Lama itu menceritakan tentang bagaimana keberadaan ciptaan mula Adam, lalu bagaimana kisah perjalanan Israel. Itu semua diceritakan dalam kitab Perjanjian Lama itu. Ya, sampai di sana ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya, boleh?
Kita teruskan, gimana? Saya Pak Pendeta. Oh, silakan Raymond. Yang menulis kitab Kejadian itu siapa ya Pak? Kitab Kejadian seluruhnya gitu. Iya. Iya, sampai sekarang sebenarnya kitab Kejadian itu ditulis oleh bukan satu sumber namanya, tapi ada beberapa sumber. Jadi begini, saya mau ceritakan sedikit tentang proses penulisan kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian ini dulu sebelum jadi kitab, dia seperti sebuah kesaksian, pengalaman iman yang diwariskan dari leluhur, dari mulai bapak leluhur kita sampai kepada zaman penulisan Alkitab. Jadi itu sebelum ada tulisan itu hanya seperti namanya istilah sekarang tradisi lisan namanya. Jadi yang diceritakan turun-temurun. Nah, kemudian setelah muncul keinginan untuk menuliskan kembali itu supaya ada warisan, barulah beberapa kelompok orang yang menamakan dirinya penulis sumber namanya, ya. Mereka kemudian menghimpun semua cerita warisan atau tradisi lisan tadi, lalu dituliskanlah itu. Jadi ada beberapa sumber. Nanti kalau kalian misalnya sekolah pendeta itu akan diajarkan ya. Ada namanya sumber Elohis atau disebut dengan singkatan sumber E. Lalu ada sumber Pris namanya disingkat dengan sumber P. Nah, ada beberapa bagian juga ditulis oleh sumber Yahwis namanya, itu disebut sumber Y. Begitu. Jadi bukan satu orang penulisnya, tapi beberapa orang yang juga merupakan kelompok-kelompok para penulis Alkitab. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan supaya menuliskan pengalaman iman dan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan itu di dalam sebuah kitab. Itulah proses penulisan Alkitab. Jadi walaupun Alkitab kita itu dituliskan oleh manusia, tapi di bawah tuntunan Roh Tuhan. Jadi Roh Tuhanlah yang menggerakkan melalui pikiran para penulis Alkitab supaya mereka menuliskan semua tradisi lisan dan pengalaman-pengalaman iman yang pernah diterima oleh bapak-bapak leluhur. Begitu Raymond. Jadi prosesnya penulisan itu bukan satu orang, tapi oleh beberapa orang. Di buku sejarah kan kita pernah belajar kehidupan kita di dunia ini kan ada beberapa zaman katanya kan. Ada zaman sebelum ada tulisan gitu ya. Jadi waktu itu sebelum ada zaman tulisan, semua cerita-cerita pengalaman iman, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dialami oleh bapak-bapak leluhur kita, itu semua diwariskan melalui mulut ke mulut. Itu namanya disebut tradisi lisan. Jadi misalnya begini, Abraham mengalami bagaimana Tuhan memberikan janji kepadanya misalnya ya, bahwa dia akan punya anak walaupun dia sudah tua. Itu diwariskan kepada keturunannya terus sebelum tertulis di dalam sebuah kitab. Gitu. Kesimpulannya begini, semua isi Alkitab yang sudah tertulis itu awalnya adalah kisah nyata orang-orang beriman dan pengalaman yang nyata tentang perbuatan Tuhan yang dulunya diwariskan secara mulut ke mulut dari orang tua ke anak-anaknya, itulah yang dituliskan menjadi Alkitab. Seperti itu. Jadi pertanyaan Raymond ini memang mendalam ini, ya. Supaya kalian tahu. Jadi Alkitab kita enggak turun dari langit begitu ya. Enggak. Nah, jangan ada pemahaman kalian Alkitab kita turun dari langit gedebuk gitu, bukan. Jadi Alkitab kita itu dituliskan oleh orang-orang beriman yang dituntun oleh Roh Allah.
Jadi roh Allah yang menuntun pikirannya. Seperti itu. Bisa Raymond? Ya. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada, nanti kalau ada pertanyaan boleh disimpan dulu. Ya, jadi perjanjian lama sebenarnya bukan hanya menceritakan tentang kisah-kisah yang seperti kita sebutkan tadi, tapi rupanya perjanjian lama juga menceritakan atau menubuatkan tentang Kristus. Jadi sebelum perjanjian baru, sebelum Tuhan Yesus lahir, perjanjian lama sudah menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Nah, buktinya bisa kita lihat di dalam beberapa kitab. Misalnya di dalam kitab 1 Kejadian 3 ya, ayat 15, kita bisa membaca di sana tentang kedatangan Tuhan Yesus. Sudah diberitakan di sana. Lalu dalam Kejadian 49, dalam kitab Yeremia juga, Yeremia 23, di sana sudah diberitahukan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, jadi jauh hari sudah diberitahukan bahwa akan datang juru selamat gitu. Perjanjian lama sudah menceritakan itu. Kemudian dalam kitab perjanjian lama juga sudah diberitahukan tentang siapa yang akan melahirkan juru selamat itu. Luar biasa sekali kan. Contohnya kita baca dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Di sana diberitahukan siapa yang akan melahirkan sang juru selamat, siapa yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Itu sudah diberitahukan di sana. Bukan hanya itu, tapi kita perjanjian lama juga memberitahukan tentang desa atau tempat di mana Tuhan Yesus akan lahir. Nah, itu bisa kita lihat di dalam kitab Mika, pasalnya yang kelima, ayat yang kedua. Di sana diberitahukan di mana tempat kelahiran sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Lalu dalam kitab perjanjian lama juga diberitahukan tentang bagaimana awal-awal kedatangan Tuhan Yesus. Itu juga diberitahukan di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1. Lalu tentang bagaimana khotbah Tuhan Yesus itu juga diberitahukan. Kita bisa baca itu ya dalam kitab Mazmur misalnya. Dalam Mazmur 78. Di sana diberitahukan bagaimana khotbah Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kerajaan Tuhan Yesus itu juga diberitahukan dalam kitab Mazmur. Misalnya Mazmur 72. Lalu bagaimana penderitaan yang akan diderita Tuhan Yesus itu juga diberitahukan dalam kitab Yesaya pasal 53. Di dalam Mazmur juga diberitahukan Mazmur 22. Bahkan sampai kebangkitan Tuhan Yesus sendiri itu sudah diberitahukan di dalam perjanjian lama. Contohnya di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 10. Nah, rupanya kitab perjanjian lama ini ada hubungannya kalau begitu dengan kitab perjanjian baru. Dia berhubungan. Mengapa? Karena kitab-kitab perjanjian lama ternyata menunjuk kepada Tuhan Yesus yang kisahnya bisa kita baca dalam kitab perjanjian baru. Itulah makanya kita nggak bisa memisahkan kita hanya pakai kitab perjanjian lama aja atau kita hanya pakai kitab perjanjian baru saja, nggak bisa. Karena itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya, supaya kalian jangan heran kenapa sih kitab kita ini ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi nggak ada lagi pertanyaan begitu karena rupanya itu tadi jawabannya. Perjanjian lama itu banyak merujuk kepada Kristus yang diceritakan di dalam perjanjian baru. Oke? Ya, jadi dengan demikian kita bisa tahu rupanya sebelum Yesus lahir sudah diberitakan tentang Yesus. Kita perjanjian lama sudah menuliskan tentang Yesus. Tadi sudah disebutkan ya, bahkan kampungnya tempat dia lahir juga disebutkan, siapa yang akan melahirkan disebutkan di sana. Itu artinya bahwa apa yang diceritakan dalam perjanjian baru itu bukan sesuatu yang bohong.
Karena apa yang diceritakan di sana itu sudah diceritakan dalam Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Baru itu adalah penggenapan dari apa yang sudah diberitakan di dalam Perjanjian Lama. Jadi semua yang diceritakan tentang Yesus itu digenapi di dalam Perjanjian Baru. Demikian. Itulah isi secara ringkas ya kitab-kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Stephen tadi angkat tangan nggak? Ada yang mau ditanyakan sampai di sana? Baik, kalau nggak ada, kita sekarang mau masuki pelajaran tentang bagaimana isi secara tema-tema kita Perjanjian Baru. Gitu ya. Pak Pendeta, mau nanya Pak. Silakan Helena ya. Ya Pak, saya mau nanya kenapa Alkitab harus berkali-kali direvisi Pak? Alkitab kita sekarang maksudnya. Iya. Kan saya suka lihat ada Alkitab yang direvisi lagi itu karena apa ya Pak? Iya, baik. Gini, bahasa selalu berubah. Aturannya berubah. Contohnya, ada yang disebut ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia kan? Benar ya, Helena? Jadi sebelum ejaan yang disempurnakan itu mengatakan C bukan huruf C, tapi TJ. Iya. Itu. Lalu kalau mengatakan J bukan huruf J, tapi DJ. Ya. Lalu kalau mengatakan huruf Y bukan Y, tapi J. Misalnya tulisan Juli, kalau dulu itu membacanya bukan Juli, Yuli. Lalu bagaimana kalau mengatakan Juli? Kalau mengatakan Juli harus ada D di depannya, huruf D. Jadi de Juli gitu. Itulah ejaan sebelum ejaan yang disempurnakan. Lalu urutan-urutan kalimatnya juga berbeda sebelum disempurnakan dan sesudah disempurnakan. Ini hanya contoh saya buat ya. Semakin maju zaman, struktur bahasa berubah. Dan disesuaikan dengan orang-orang yang ada di zaman itu. Jadi kalau kita pakai misalnya Alkitab yang ditulis sebelum ejaan yang disempurnakan, Elena akan kesulitan membacanya misalnya. Karena kita tidak paham cara penulisan yang seperti itu dan cara membacanya. Itu satu contoh ya. Makanya semakin maju zaman, terjadi perubahan struktur bahasa, direvisilah. Yang lama itu menjadi yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang sesuai dengan zaman kita. Nah, zaman kita akan terus berubah nih. Kalau dulu misalnya dalam bahasa Indonesia, menuliskan di mana itu bisa digabung di dengan mananya. Lalu sekarang sangat ketat dalam bahasa Indonesia misalnya dalam sebuah ejaan. Kalau mengatakan di Medan nggak boleh disambung di Medan. Dia harus pakai spasi baru Medan. Nah kalau mengatakan dipukul atau dijual nggak boleh, di spasi jual nggak boleh. Tapi digabung jadi dijual. Nah inilah aturan-aturan bahasa yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Alkitab harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan bahasa itu juga. Itulah salah satu penyebabnya. Makanya Alkitab perlu direvisi selalu. Supaya tetap sesuai dengan perkembangan bahasa itu sendiri dan perkembangan zaman. Sehingga kita bisa membacanya ya sesuai dengan
apa yang ada pada kita sekarang, gitu. Jadi Elena nggak disuruh membaca Alkitab tahun misalnya 60-an atau tahun 50-an. Sulit membacanya. Kalau masih seperti itu cara penulisannya misalnya atau struktur bahasanya. Nah, satu contoh ya. Kalau kita baca terjemahan lama Alkitab dengan terjemahan baru, kita akan tahu di mana bedanya. Kalau terjemahan lama itu, dia menerjemahkan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu secara letterlet atau harafiah. Sehingga kita sulit mengetahui apa artinya. Begitu. Makanya di dalam terjemahan baru diperbaikilah supaya makna yang sebenarnya dari Alkitab itu menjadi jelas. Jangan terlalu banyak struktur kata yang membingungkan. Itulah makanya perlu Alkitab kita direvisi. Bukan berarti Alkitab kita nggak jelas gitu, bukan gitu maksudnya ya. Kalau memang firman Tuhan, kenapa sih harus direvisi-revisi? Biarin aja gitu. Nggak gitu. Karena sesuai dengan tadi itu zaman dan sesuai dengan perubahan struktur bahasa. Gitu ya. Dan yang kedua juga revisi itu bisa terjadi karena mungkin revisi pada terjemahan yang pertama ada salah penulisan. Gitu ya. Ada yang terhilang misalnya sepenggal kalimat sehingga kalimatnya tidak menjadi jelas gitu. Ada beberapa Alkitab saya itu saya periksa memang ada salah pengetikan sehingga perlu ada revisi. Nah, itulah alasan-alasan mengapa Alkitab kita perlu direvisi. Dan saya sarankan supaya kalian jangan berpikir kalau memang ini firman Tuhan nggak benar ini kalau direvisi-revisi, nggak begitu ya. Supaya semakin jelas kepada kita apa sebenarnya yang ingin disampaikan Tuhan. Jadi harus sesuai bahasa itu dengan yang kita pahami. Sudah bisa paham, Elena? Baik, Pak Pendeta. Tapi Ya, kalau oke. secara isi dan pemaknaan itu berarti dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap sama kan, Pak? Iya, sama-sama. Kalau intinya, isinya tetap dan maknanya sama aja. Nggak berubah-berubah kok. Cuma struktur bahasa tadi itu saja. Oke ya, sampai situ ya. Baik, Pak. Makasih, Pak, jawabannya. Yuk, ada lagi? Aku mau nanya Pak Pendeta. Iya, Hera silakan. Kan kalau misalnya kita baca Alkitab, itu kita bakalan nemuin banyak banget gelar Yesus ya. Nah, Iya. terus aku mau nanya, kenapa bisa ada sebanyak gelar itu, tapi dia tetap mengarah ke Yesus gitu, tetap mengarah ke satu topik inti juga, kenapa? Gitu. Contohnya apa ya, coba? Contoh gelarnya. Contoh gelarnya kan banyak kayak raja di atas segala raja, terus ada juga Yesus Yesus penyelamat gitu-gitu, dan ada banyak hal lagi gitu. Iya ya. Oke. Jadi begini, ada satu orang yang punya nama aslinya, misalnya kita buat siapa ya? Siapa yang kita buat namanya? Guru kita misalnya ya. Guru kita misalnya namanya si Andi misalnya. Maaf kalau ada orang tua kita namanya itu ya. Jadi Pak Guru ini nama aslinya kan si Andi. Tapi Pak Guru ini walaupun dia bukan guru olahraga, dia sangat jago main basket. Bahkan dia juara bermain basket ketika dia bergabung dalam satu tim. Gitu ya. Lalu karena kehebatannya ini, murid-muridnya tidak lagi manggil dia Pak Andi, bukan. Tapi apa? Pak Raja Basket. Gitu. Jadi ada gelar baru yang diberikan kepada Pak Andi itu. Sesuai dengan kehebatannya tadi.
disebutlah dia Pak Raja Basket, walaupun namanya bukan si Raja Basket kan gitu ya. Namanya tetap Pak Andi gitu. Nah, kalau dia punya kemampuan yang lain misalnya, dia pintar bernyanyi misalnya ya. Bahkan dia hebat, orang terpesona ketika dia bernyanyi gitu ya. Lalu orang menyebut dengan gelar yang lain lagi. Bukan Pak Andi lagi atau si Raja Basket, tapi artis misalnya gitu. Pak Andi itu disebut sebagai artis. Jadi ada dua gelar yang diberikan kepada orang yang sama, tapi namanya bukan itu, tapi namanya si Andi gitu ya. Nah, saya buat gambarnya itu seperti itulah Hera, seperti itulah Tuhan Yesus itu. Namanya tetap Tuhan Yesus, tapi karena orang melihat dalam imannya Tuhan Yesus itu memang agung, mulia, akhirnya orang mengatakan dia raja. Begitu. Lalu dengan kelebihan lain, orang mengatakan Tuhan Yesus itu juru selamat karena dia menyelamatkan. Jadi sesuai dengan bagaimana keberadaan Tuhan itu, orang dengan imannya mengungkapkan gelar itu kepada Tuhan Yesus. Itu makanya banyak gelar Tuhan Yesus. Sesuai dengan pengalaman iman orang yang sudah mengalami perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan kita juga mungkin punya gelar yang lain untuk Tuhan Yesus. Ketika kita punya pengalaman iman misalnya, contoh ya, kita disembuhkan dari satu penyakit. Kalau sudah lama orang tidak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Lalu apa kita gelar? Yesus itu adalah sang penyembuh atau tabib. Kan begitu ya. Kita katakanlah Yesus tabib. Bahkan di dalam nyanyian kita juga ada kan. Dalam nyanyian Kidung Jemaat. Bahkan di Haleluya juga ada. Disebut bahwa Yesus itu adalah tabib. Kalau Kidung Jemaat, Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, gelar Tuhan Yesus itu kan tabib kan? Kalau bahasa Malawinya Panambari. Itu. Jadi sesuai itu ya, sesuai iman kita dan pengalaman iman kita bagaimana kehebatan Tuhan Yesus, kemahakuasaannya, perbuatannya yang ajaib. Disitulah muncul gelar-gelar yang mulia untuk Tuhan Yesus. Seperti itu Hera ya. Oke Pak, makasih. Iya, sama-sama. Oke ya, masih ada yang lain? Kita lanjutkan dulu ya, sebentar kita mau mengetahui tema-tema besar dari Perjanjian Baru. Sama seperti Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Baru juga terbagi menjadi berapa? Berapa bagian kitab Perjanjian Baru? Kalau Perjanjian Lama terbagi? Lupa ya? Terbagi 3. Ya kan? Nah, kitab-kitab Perjanjian Baru juga terbagi 3. Apa saja? Injil, lalu apa lagi? Surat-surat ya? Nah, bisa juga disebut itu sebagai kitab nasihat ya. Karena memang banyak nasihat di dalam kitab-kitab itu. Itu adalah surat-surat dari Rasul Paulus umumnya di sana. Walaupun tidak semua dari surat Rasul Paulus. Lalu bagian ketiga itu disebut sebagai kitab wahyu atau penyataan. Itu pembagian dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Ya, jadi kita melihat di dalam pembagian kitab-kitab Perjanjian Baru itu, ini nggak boleh lupa ya pembagiannya. Pertama tadi, bagian dari yang pertama itu kitab Injil. Jadi Injil itu kalau di dalam pergamuan kita itu dimasukkan di dalam bagian yang pertama, dan di sana dimasukkan juga kisah para rasul. Nah, tapi pada sumber yang lain, kisah para rasul itu dibuat tersendiri. Jadi kitab Injil itu Matius, apalagi? Apa aja yang disebut kitab Injil?
Matius, Markus, Lukas. Iya, satu lagi. Yohanes. Iya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Inilah yang sering disebut sebagai kitab Injil. Tapi dalam kitab Pergamon kita, dalam buku Pergamon, dimasukkan kisah para rasul di dalamnya. Padahal dalam kitab kisah para rasul ini, kita lebih banyak membaca tentang sejarah pekabaran Injil atau kisah tentang bagaimana rasul-rasul murid Tuhan Yesus memberitakan tentang Kristus. Makanya ada buku yang mengatakan bahwa kisah para rasul itu jangan dimasukkan ke dalam kitab Injil, tapi lebih bagus dibuat kelompok sendiri, yaitu kelompok kitab sejarah dalam Perjanjian Baru gitu. Ya, kita boleh pilih kita mau pakai Pergamon atau buku yang lain yang saya sebutkan tadi. Tapi biarlah kita tetap memegang Pergamon dulu. Jadi ada 5 kalau menurut Pergamon kita yang termasuk dalam kelompok Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul. Nah, setelah itu baru masuk dalam kitab nasihat. Itu dimulai dari setelah kisah para rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. terus ya. Jadi semua sampai ke Judas itu disebut sebagai kitab nasihat. Jadi dari sana, dari judulnya saja kita sudah tahu, oh isinya rupanya nasihat ini gitu ya. Nah yang terakhir itu adalah kitab Wahyu. Dan memang karena isinya adalah Wahyu. Itu Ferni ya? Kayaknya di ngobrol-ngobrol deh. Feril ya, Feril. Ya, Feril. Nggak dihidupin apanya. Iya, jadi ada yang tahu apa artinya wahyu? Anak para guru sekalian tahu artinya wahyu? Yang digenapi, Pak Pendeta. Iya, kata Helena yang digenapi. Ada lagi yang lain? Yang diturunkan mungkin. Yang diturunkan kata Raymond. Ada lagi? Oke. Kalau dalam bahasa Inggris, wahyu itu revelation ya. Penyataan atau penyingkapan artinya. Sesuatu yang tertutup disingkapkan. Nah, sesuatu yang tertutup kian yang tidak terlihat, yang tidak diketahui orang akhirnya disingkapkan, itulah disebut wahyu. Jadi wahyu adalah sesuatu yang tersembunyi yang dinyatakan kembali. Yang dinyatakan kepada kita. Kitab Wahyu itu menjelaskan atau berisi tentang sesuatu yang tersembunyi yang akhirnya dinyatakan kepada kita, yaitu tentang bagaimana akhir zaman. Ya, tentang akhir zaman. Sehingga kita mengetahui rahasia itu. Itulah makanya disebut kitab Wahyu itu menjadi kitab Wahyu. Karena isinya itulah. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu, semua di sana itu adalah sesuatu yang dinyatakan oleh Allah yang selama ini tidak diketahui oleh manusia. Tapi disingkapkan oleh Allah kepada Yohanes, murid Tuhan Yesus waktu itu. Dan Yohanes disuruh menuliskan semua apa yang disingkapkan Allah kepadanya. Itulah makanya disebut tadi kitab Wahyu itu sebagai kitab Wahyu. Nah begitu ya. Jadi dari kitab-kitab Perjanjian Baru itu kita bisa melihat sebenarnya
ada banyak surat yang dikelompokkan tadi sebagai nasihat itu ditulis oleh Rasul Paulus namanya. Pernah dengar nama itu? Pernah Pak Pendeta? Pernah ya? Siapa Rasul Paulus? Yang menulis surat. Ya, ceritanya awalnya itu gimana? Tahu nggak Elena? Ya, jadi Paulus itu dulu namanya Saulus. Dia adalah seorang Yahudi. Paulus yang Ya. musuh orang percaya bukan Pak? Iya, dulu itu dia menjadi musuh orang percaya, benar. Sebelum dia jadi rasul, sebelum dia bernama Paulus, namanya Saulus. Dan dia adalah orang Yahudi yang fanatik sekali. Yang sangat benci kepada orang Kristen. Sehingga dia tidak segan-segan membunuh orang Kristen. Karena dia merasa Yahudi itu yang benar. Agama Kristen nggak benar gitu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada si Saulus ini ketika Saulus dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Tuhan Yesus datang berbentuk sinar yang tidak bisa dilihat karena terlalu terang dan menyinari Saulus, sehingga sekejap mata Saulus tidak bisa melihat lagi. Dan Tuhan berbicara kepada Saulus, "Kenapa kau mengejar-ngejar aku?" Lalu Tuhan memperkenalkan siapa dia sang juru selamat. Kemudian Tuhan mengatakan bahwa dia memilih Saulus menjadi hambanya dan disuruh pergi menemui seorang yang ditunjuk oleh Tuhan supaya di sana dia bisa kembali melihat. Dan setelah dia bisa melihat, kehidupan Saulus berubah. Dia tidak lagi membenci orang Kristen, tapi dia justru menjadi pemberita Kristus. Dan waktu itu namanya berubah menjadi Paulus. Jadi dialah rasul yang dipilih oleh Tuhan dan menuliskan banyak kitab, yaitu dari kitab Roma sampai ke kitab Titus itu, dia semua yang menuliskan. Karena dia mau orang-orang Kristen terus mengetahui tentang kebenaran Injil, tentang kehidupan Kristen yang benar. Jadi waktu itu dia sangat terbatas memberitakan tentang Kristus. Jadi jemaat-jemaat yang sudah dikunjunginya atau yang belum pernah pun dikunjunginya dikirimi surat supaya mereka bisa membaca surat yang dikirimkannya yang berisi firman Tuhan sehingga mereka terus bertumbuh di dalam iman dan mengenal Kristus. Itulah visi dari Rasul Paulus. Ya. Jadi dalam kitab Perjanjian Baru itu tadi sudah kita lihat bagian-bagiannya. Dalam Injil itu kita bisa membaca tentang kisah bagaimana kelahiran Tuhan Yesus, baru silsilahnya, bagaimana masa-masa dia hidup di dunia ini. Terus diceritakan juga apa yang dilakukan Tuhan di dunia ini waktu dia menjadi manusia. Kemudian mujizat-mujizat yang dilakukannya, lalu khotbah-khotbahnya, bahkan penderitaannya, kematian dan kebangkitannya, itu semua diceritakan dalam kitab Injil. Oleh karena itu semua orang yang ingin tahu tentang siapa Tuhan Yesus, bacalah kitab Injil. Itu ya. Sedangkan kisah para rasul, makanya saya tadi sebut dia sedikit berbeda. Kisah para rasul ini menceritakan tentang bagaimana Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bekerja menuntun murid-murid itu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Makanya kisah para rasul itu menceritakan tentang bagaimana rasul-rasul yang dituntun oleh Roh Kudus menceritakan Kristus, memberitakan Kristus dalam kehidupan pada waktu itu.
Itulah isinya kisah para rasul. Kemudian buku nasihat tadi itu menceritakan memang bagaimana nasihat-nasihat tentang kehidupan Kristen. Itu semua disebut dalam buku-buku nasihat. Sampai kitab Judas itu juga. Kalau kita baca di sana banyak nasihat tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen, bagaimana kita memelihara iman kita, bagaimana kita supaya berbuah, itu semua diceritakan di sana. Bagaimana supaya kita saling menghargai, bagaimana jangan terjadi perpecahan, semua ada di dalam bagian kitab-kitab yang disebut tadi sebagai kitab nasihat itu. Jadi kita bisa membaca di sana tentang nasihat-nasihat yang perlu untuk iman percaya kita. Oke. Di buku Pergamongan kita itu ada 6 tugas yang bisa kita kerjakan. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ada pergamonnya nggak di situ masing-masing? Belum dapat Pak Pendeta. Belum dapat ya? Belum. Oke. Boleh ya, ada buku tulisnya di situ kan? Ada Pak. Di sini ada 6 yang memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan terhadap Alkitab. Jadi bagaimana kita memperlakukan Alkitab? Coba yang pertama itu coba dilihat di Yohanes 5 ayat 39. Bagaimana cara kita memperlakukan Alkitab sesuai dengan perintah Tuhan? Apa yang dikatakan di sana? Maaf Pak, tadi Yohanes berapa Pak? Yohanes 5 ayat 39. 39. Mau diapain disuruh di sana Alkitab itu? Ada yang mau membaca coba? Siapa Pendeta? Elena boleh? Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Itu aja. Nah, di situ disuruh diapain kitab suci? Di sana ada kata menyelidiki kan? Diselidiki ya Pak. Nah, jadi kita diperintahkan Tuhan, pertama menurut Yohanes pasal 5 tadi itu ayat 39, agar kita menyelidiki kitab suci. Menyelidiki artinya cari tahu kitab suci itu apa saja yang mau diberitahukan kepada kita. Itu artinya kita menyelidiki. Ya. Oke, kemudian yang kedua, boleh ganti-ganti ya. Ya Pak. Lukas 11 ayat 28. Siapa yang membaca? Gantian semuanya. Miguel dulu, Miguel. Lukas 11 ayat 28. Di situ diberitahukan mau diapain kitab suci kita, kata Tuhan. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Iya, jadi disuruh ngapain kita? Kita harus mendengarkan firman Allah dan memelihara firman Allah. Iya, oke. Itu sekalian dituliskan di bukunya ya. Ada buku tulisnya masing-masing kan? Dan tadi yang sudah saya terangkan itu boleh dicatat juga setelah nanti keluar Marguru, kalau ada yang masih belum jelas boleh ditanyakan sebelum kita nanti bubar Margurunya. Kemudian yang ketiga coba Lukas 10 ayat 16. Itu saya minta siapa?
Veril lah, Veril. Apa pendeta? Lukas 10 ayat 16. Ayo baca nak. Lukas 10 ayat 16. berapa tadi? 16 ya? Iya. Semua boleh buka juga Alkitabnya biar bisa melihat ya. Tadi kan tugasnya mau menuliskan Alkitab kita itu diperintahkan Tuhan untuk diapakan gitu ya. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan dari sana? Tentang kitab suci. Disuruh ngapain kita? Kita disuruh mendengarkan ke Tuhan atau kitab suci. Mendengarkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci itu ya. Jadi dalam Alkitab itu ada firman Tuhan, makanya perlu didengarkan. Didengarkan itu artinya bukan dengar gitu aja, bukan gitu. Didengarkan itu artinya kita dengarkan dengan penuh perhatian kita. Dan kita lakukan itu artinya mendengarkan di sana. Paham ya? Itu yang ketiga ya. Oke, sekarang yang keempat. Coba Lukas 2 ayat 19. Lukas 2 ayat 19. Febrian. Berpurba, Febrianti. Yang baca. Enang. Sudah ketemu? Sudah. Ya, baca dulu. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, jadi apa yang bisa kita ambil dari situ? Supaya kita bisa merenungkan ayat-ayat Alkitab. Iya, merenungkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati kita ya. Nah, itu. Jadi jangan hanya membaca, tapi renungkan dan disimpan dalam hati semua firman yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar. Jangan lupa menuliskannya ya. Ya, terus yang kelima, Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Yang membaca Luvenia. Yohanes 14 ayat 23. Ayat 23. Iya, Yohanes ayat 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, apa yang bisa kita ambil di sana untuk firman Tuhan? Diapain di sana disuruh firman Tuhan? Menuruti firman Tuhan. Iya. Di sana Tuhan memerintahkan kita supaya menuruti firman Tuhan. Tahu arti menurutinya? Menuruti berarti menaatinya kan begitu, apa yang diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya itu yang kita lakukan. Ya, itu udah paham ya? Lalu yang terakhir Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Yang baca Stephen Aritonang. Kok nggak kedengaran suaranya? Tes sound dulu.
Iya, Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Udah dapat? Nggak kedengaran Steven ya. Kita ganti aja deh. Sudah Pak Pendeta. Oh, udah, oke. Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, ini apa yang diberitahukan di sana tentang firman Tuhan? Mau diapakan katanya firman Tuhan? Ada yang tahu? Bisa menyimpulkannya? Disaksikan bukan Pak Pendeta. Iya, benar ya. Benar Elena. Jadi kita disuruh menyaksikan, memberitakan kepada orang lain isi firman Tuhan itu setelah kita tadi memperolehnya, merenungkannya, menaatinya. Jadi kita bagikan kepada orang lain. Itu maksudnya memberitahukan kepada orang lain. Jadi firman Tuhan tidak tersimpan dalam diri kita saja, tapi juga kita beritakan kepada orang lain. Ya, jadi ada 6 hal cara kita memperlakukan Alkitab. Udah semua ditulis ya, yang ke-6 itu ya. Karena nggak akan diulang lagi. Ya, supaya kita tahu memperlakukan Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan jangan, Alkitab kita jangan ditaruh di bawah bantal supaya menjaga jangan ada iblis. Nggak gitu memperlakukan firman Tuhan ya. Masih ada yang gitu? Atau supaya aman-aman perjalanannya, taruh di depan mobil, di depan apanya namanya, di dashboardnya itu, dengan pikiran kalau ada Alkitab di depan akan aman perjalanan. Masih ada yang begitu? Nah, enggak gitu cara memperlakukan Alkitab. Alkitab jangan dijadikan jimat. Ya. Alkitab itu perlu kita pelajari, tadi katanya kita periksa dengan baik apa isinya, lalu kita renungkan, kita tanamkan dalam hati kita taati, kita bagikan, dan seterusnya tadi sudah disebutkan. Itulah cara kita memperlakukan Alkitab. Ya, supaya jangan ada lagi di antara anak-anak perguru menganggap Alkitab itu seperti jimat, anti iblis. Kayak gitu ya. Jangan lagi diperlakukan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada waktu kita lagi sekitar ya kurang lebih 20 menit ya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, nanti juga Bapak Wakil Perangir kita memberikan beberapa hal yang perlu mungkin bagi kita. Kalau tidak ada, biar kita tutup. Ya, sebelum kita tutup, mana tahu ada yang mau disampaikan Bapak Wakil Perangir Nami. Oke. Salam untuk kita semua, untuk anak-anak kami juga, sama Bapak Pendeta, sama Situ Agus Jupenli juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membina, membimbing anak-anak kita untuk siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Untuk anak kami semuanya yang mengikuti siang hari ini, kelas Marguru yang untuk kedua kalinya ini ya, jumlahnya yang hadir semua kita ada 29 sebenarnya, tapi yang Bapak Pendeta, Situ Agus Jupenli sama saya 3 orang, jadi kurang lebih 26. Jadi nanti selesai nanti mengikuti kelas Marguru ini, langsung mengisi
daftar kehadiran di Google Form yang sudah dikasih linknya ya. Nanti langsung dikirim ke sana daftar hadirnya. Dan boleh dibikin situ setelah ada nama di situ, nama sendiri kalian, garis miring bikin situ pengajarnya siapa, sama liturgisnya. Contohnya namanya Miguel Sinaga, garis miring Pendeta Krisman Purba, dan Situa Agus Jupanli. Nanti biar kita tahu, nanti biar kalian benar-benar ngikutin enggak. Jadi setiap siapa yang mengajar kalian setiap minggunya itu, biar tetap kita tahu gitu, yang diikuti ya. Baru untuk anak-anak kami yang belum dapat Pergamon seperti ini bukunya, seperti ini, kalau belum dapat, udah disiapkan di rumah Bapak Perhanger. Setiap saat bisa diambil. Nanti sore kalau boleh diambil, sama satu lagi buku katekismus kecil ini. Ini tentang firman Tuhan sama apa ya, kepercayaan. Jadi boleh diambil, biar nanti untuk minggu depan, semua anak kami sudah memiliki untuk buku panduan, Pergamon sama katekismusnya. Jadi kami minta setiap hari minggunya selalu hadir, berpakaian rapi, waktunya siapkan. Kalau boleh makan dulu sebelum mengikuti marguru ya, biar jangan nanti pas mengikuti marguru ngantuk-ngantuk gitu ya, harus serius. Karena yang kita pelajarin ini tentang Tuhan, tentang kehidupan bagi kita, biar kalian dasar-dasar imannya nanti makin kuat ya, makin bagus. Dan itulah untuk siang hari ini. Yang paling penting jangan lupa mengisi daftar hadirnya, dan hari ini juga langsung dikirimkan ke link yang sudah disiapkan tadi di sekjem kita. Jadi nanti biar setiap hari Minggu bisa kami evaluasi berapa orang yang nggak hadir, dan kalau ada hal-hal yang penting bisa nanti disampaikan kepada kami, kalau nggak kepada sekjem ya, melalui ada nanti dikasih grup kita, grup marguru semuanya. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan Pak Pendeta. Terima kasih untuk hari ini. Ya, sebelum kita lanjutkan acara kita, mari kita berdoa. Amang mau nanya. Ada yang bertanya lagi? Sama Pak Sintua yang tadi. Mau nanya, itu ngambil buku CD-nya. Ini ngambilnya di rumah Perhanger di gereja. Itu sama semua sektor 2 juga ngambilnya di situ Pak. Semuanya. Jadi kalau boleh kalian ngambil gereja sendiri gitu. Udah disiapkan semuanya ya. Baik Pak. Langsung datang aja ke sana, nanti minta kan tahu rumah Perhanger kan? Iya. Di depan gereja kita itu datang ke situ minta sesuai dengan nama kalian, nanti bikin tanda terimanya di sana. Kalau misalnya tadi di gereja tadi mungkin tahu apa udah dibagi, tapi belum tahu saya, tapi udah disiapkan semuanya ya. Oke Pak. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Orang kami percaya Tuhan bekerja di setiap hati kami yang telah menerima pembelajaran pengajaran firman-Mu hari ini. Tuhan berkatilah pelajaran yang sudah kami terima, agar pelajaran yang sudah kami terima tidak kami lupakan, tapi kami bisa mengingatnya senantiasa dan menjadi bekal kami untuk menjadi pengikut Kristus, sehingga kami bisa Tuhan menerapkan apa yang sudah kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami akan lanjutkan acara kami, tetaplah Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kepada Ketua Agus Jupenli. Baik adik-adik semua, sebelum kita tutup ibadah dan pengajaran hari ini, nanti ditutup oleh Pak Pendeta Krisman Purba, kita mau menyampaikan persembahan kita, yang mana persembahan ini bisa disampaikan ke orang tua untuk ditransfer ke bendahara jemaat. Sebelum kita menentukan berapa persembahan kita, mari kita mendengar Paimai patupu hita galanganta, tangar hita malobe hatani nebata, natar surat Bani Pesalmen 50 ayat 20
Tolu, ise namanggalangkon bagal ni uhur, aido napasangap kon ahu. Sonari patupuhita magalanganta. Galangan ini nanti sampaikan ke orang tua untuk ditransfer ke bendahara jemaat. Ibadah kita akan ditutup oleh Bapak Pendeta Krisman. Masih di mute Pak Pendeta. Sonari ibagas malas niuhur rodo hanami mangondoskan buani horja. Dado pinasu pak sumuin. Gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalohama galangan nami on. Bayna sangapon ni goranmu. Jana bahen lambin marhataridahan harajanmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalohama tonggo nami on. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Hamba pa nami na inaguri atas. Saya napapasimaranmu. Saya rohma harajaonmu. Saya saut maharosun iurmu inaguri tongaon songon na inaguri atas. Bere hama ban nami sa darion haguluhan ariari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubayham ko parlajuan. Paluham mahanami kumbani pangago. Ai hamdo simada harajaon pakona goko apa sangapon saduka hidokani. Amin. Jalohama pasu-pasu kumbani Tuhan nebata. Ipasu-pasu anja iparorot Tuhan nebata maham. Isondangkon Tuhan nebata ma buhini hubamu. Jana mahidup ma uhur ni mangidaham. Idopakon Tuhan nebata ma buhini hubamu. Jana ipasorap ma dameni bani tonduymu. Amin. Amin. Bagi kita sekalian, gimana sih ini? Iya, demikian ibadah kita dan Marguru hari ini. Sebelum jangan keluar dulu ya, kita mau foto bersama sebentar. Sebentar ya, biar di set dulu untuk dilaporkan ke majelis.
Ya, baik semua yang marguru, dekatkan wajahnya ke kamera supaya kita foto sebentar. Cindy, dekatkan Cindy, Maya, dekatkan wajahnya biar dikenali. Luvenia, Saragi, Feril, Vito, dekatkan wajahnya nak ke kamera. Raymond juga. Lagi-lagi biar dikenal, Raymond. Adam, kenapa gelap wajahmu? Siap ya, senyum. Alfredo, senyum. Esra, senyum. Jangan seram. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Marguru minggu depan ya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta. Terima kasih untuk Bapak Wakil Perhanger. Sampai ketemu. Hari Minggu. Salam baik kita. Nah, kok nggak bisa, nak? CTRL-V coba Pak, Ctrl V. Oh, ada.